Halo, 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 halo. Halo semuanya, halo pendengar semuanya. Selamat datang di dalam sorotan podcast yang menambah isu hukum dan politik teknis terkini secara ringan dan mendalam. Saya Salman Rashid Albani dan hari ini kita akan membahas topik besar yaitu pemeriksaan Rizal Ramli dan KPK dalam kasus BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Untuk kita memahami lebih dalam, saya hadirkan di studio Radit Zaka Prayata, selaku mahasiswa hukum Universitas Pasundan. Halo Radit. Terima kasih banyak loh kau udah mengundang saya ke acara podcast ini. Jujur, menurut saya topik ini tuh sangat menarik banget kak. Soalnya tuh topik BLBI ini tuh nggak ada habisnya loh kak. Masa? Gimana? Kita mulai dari yang paling umumnya sih kak ya. BLBI itu apa sih? Jadi BLBI itu tuh merupakan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dana talangannya tuh dialirkan oleh pemerintah pada tahun 1998. Tujuannya tuh buat apa sih kak? Nah, si tujuannya tuh untuk menyelamatkan bank-bank yang mau kolaps. Nah, tapi masalahnya tuh dana itu tuh banyak banget disalahgunakan kak. Triliunan rupiah nggak balik. Dan akhirnya tuh jadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kasus ini belum selesai ya? Benar banget loh kak, terutama surat keterangan lunas atau biasa disingkat SKL yang diterbitkan buat beberapa obligor besar. Nah, disinilah KPK sekarang fokus pada penerbitan SKL itu sesuai aturan atau jurusan merugikan negara. Minggu ini KPK memeriksa Rizal Ramli sebagai saksi. Bisa dijelasin nggak kak? Sejarah sama sejauh apa ini konteks kasus ini? Boleh banget kak. Jadi Rizal Ramli itu merupakan mantan Menko Perekonomian dan ekonom senior lah. Jadi KPK memintai keterangan karena dia dianggap tahu konteks kebijakan ekonomi pada waktu itu. Termasuk soal bagaimana BLBI ini ditangani. Hal penting yang harus kita garis bawahi di sini tuh, Rizal tuh bukan tersangka, tetapi dia merupakan saksi. Artinya, dia dimintai keterangan untuk memperkuat bukti dalam kasus yang menjerat Syafruddin Arsyad Tumenggung, mantan kepala BPPN. Dan kalau kita lihat pernyataan dari Rizal sendiri tuh, dia bilang dia siap membantu KPK asalkan percaya tanpa transparan dan adil ya. Iya kak, dia bahkan menegaskan bahwa penegak hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih. Jadi sikapnya cukup terbuka dan kooperatif. Tetapi tetap saja, publik pasti menaruh perhatian besar terhadap kasus itu. Karena Rizal Ramli ini figur publik yang vokal banget dalam urusan ekonomi dan politik. Kalau secara luasnya, pemeriksaan ini penting banget ya. Tapi menurut kakak, penting sama maknanya apa? Kalau menurut saya pribadi ya, ada dua kemungkinan kak. Nah, yang pertama tuh dari sisi hukum. Ini menunjukkan KPK masih berkomitmen melanjutkan kasus lama yang punya dampak besar pada keuangan negara. BLBI bukan sekadar sejarah, tapi masih punya konsekuensi hukum yang nyata. Dari sisi yang kedua adalah dari sisi politik dan kepercayaan publik. Ketika tokoh besar seperti Rizal Ramli diperiksa, itu menunjukkan bahwa penegak hukum tidak pandang bulu. Tapi di sisi lain, publik juga kritis. Apakah langkah ini murni hukum? Atau ada aroma politik di baliknya? Gitu ya kak. Jadi prosesnya ini benar-benar harus dijaga ya kak. Prosesnya ini sangat objektif supaya nggak ada yang dianggap punya kepentingan tertentu atau kepentingan individual. Exactly. Transparansi dan konsistensi itu kuncinya kak. Karena publik udah capek banget lihat kasus yang besar berhenti di tengah jalan seperti ini. 3 days later. Jadi bisa disimpulkan pemeriksaan Rizal ini adalah bagian dari upaya KPK merangkai kembali puzzle besar dari kasus PLBI. Langkah ini penting, tapi publik tetap perlu mengawasi agar prosesnya terbuka dan adil.
Untuk itu terima kasih banyak kepada Radit atas penjelasannya. Sama-sama banget Kak. Semoga lewat podcast berdurasi pendek ini, kita bisa lihat keadilan yang benar-benar tuntas, bukan cuma headline sementara. Amin. Makasih Kak. Makasih udah dateng ya. Makasih juga Kak udah mengundang. Itu tadi dalam sorotan edisi hari ini. Saya Salman, permisi pamit dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya.